Saya langsung saja masuk ke ruang tanya jawab. Ada beberapa yang sudah diketik. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya ambil dari yang paling awal ya. Jadi Ibu Anita Erari dari Uncen. Ini kayaknya untuk ketiga narasumber. Nanti tiga narasumber bisa memberikan tanggapan. Pertanyaannya seperti begini. Pekerjaan yang berat dan sangat sulit untuk mencegah penyalahgunaan anggaran pada masa COVID-19 atau masa WFH. Karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, kebanyakan dilakukan melalui koordinasi jarak jauh. Nah, pertanyaannya, kira-kira dalam jangka pendek, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran? Bisa masing-masing pemateri memberikan tanggapan. Mungkin mulai dari Pak Ferdi, silakan Pak untuk tanggapan. Sampingannya itu karena dari Inspektur Jenderal. Bisa mendengar suara saya, Pak? Oh, sudah. Siap. Ibu, silakan. Bu. Silakan. Kenapa lari-lari suaranya? Ya, oke. Nah, jadi memang tadi saya sampaikan karena saya bukan ranahnya, walaupun saya mantan Ijen, tapi saya sekarang bukan ranahnya Ijen ya. Makanya tadi saya sampaikan di slide saya, ketika akan melakukan sesuatu, manfaatkan Ibu Anita berkonsultasi dengan SPI dan Inspektorat Jenderal. Ya, ini kaitannya dengan dalam jangka pendek strategi apa yang dilakukan. Nah, itu tadi strateginya seperti itu. Sekarang ini mungkin ketika dalam mengeksekusi ada rasa kegalauan, misalnya ini benar nggak ya seperti ini benar. Nah, jangan sampai posisi galaunya itu langsung memutuskan, tapi ada Inspektorat Jenderal untuk berkonsultasi, bahkan bisa mengasistensi semua proses yang akan dieksekusi gitu. Jadi saya hanya membatasi seperti itu karena saya tidak bisa ke teknis kepada Inspektorat Jenderal karena bukan ranah saya. Ya nanti mungkin Pak Ferdi dan Pak Maralus nanti mungkin lebih detail, tapi saya sarankan untuk konsultasi dan melakukan pendampingan. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Ferdi tanggapannya. Mohon maaf, Pak Citra, tadi apa pertanyaannya? Saya kurang menyimak tadi. Iya. Jadi pertanyaannya adalah kira-kira dalam jangka pendek strategi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran di masa COVID? Karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban itu semua rata-rata jarak jauh. Gimana Pak? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Citra, Bu Anita tadi yang bertanya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Maralus. Jadi strateginya menurut saya mudah saja ya, Ibu Anita. Yang pertama itu kita harus berpegang kepada regulasinya dulu. Ada nggak regulasi terkait dengan pengadaan barang jasa atau apapun yang kita lakukan dalam rangka pandemi COVID ini? Kalau kita sama-sama tahu bahwa sudah banyak regulasi dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, bahkan oleh LKPP gitu ya. Terkait dengan regulasi-regulasi itu, tadi Bu Mei juga sudah menyebutkan akun-akunnya sampai kepada contoh-contoh pengadaannya gitu ya. Itu kita tetap berpegang kepada itu yang pertama. Sehingga kita tidak pernah menyalahi aturan. Ya. Kemudian yang kedua, adanya justifikasi. Justifikasi ini juga berpegang kepada aturan. Justifikasi ini bahwa memang kebutuhan itu perlu dilakukan atau memang harus segera dilakukan. Ya tentunya ada pertimbangan, ada identifikasi kebutuhan ya, bahwa itu juga harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, kita perlu mendokumentasikan ya setelah kita kemudian melakukan pengadaan barang itu kita dokumentasikan, jangan sampai kemudian yang kita lakukan ternyata prosesnya betul, regulasinya ada, ternyata dokumentasinya tidak ada. Ini yang juga sangat berpotensi ya, ini resiko-resiko yang tadi juga disebutkan oleh Bu Mei, yang harus kita mitigasi dari awal. Jadi strategi-strategi itu yang harus kita tetapkan dari awal. Kira-kira apa sih untuk melakukan sesuatu itu, dokumentasi apa sih yang harus saya kumpulkan, gitu ya, terkait dengan daring, apa yang harus dikumpulkan, ada foto kegiatan, ada daftar hadir, kemudian ada surat tugas, SK, itu harus dikumpulkan semua. Jadi kita menetapkan itu sejak dari awal sebelum kita melakukan kegiatan. Jadi menurut saya itu Pak Citra. Ya. Terima kasih Pak Maralus, mungkin ada tambahan Pak, silakan. Iya. Terima kasih Pak Citra. Ini menarik sekali ini pertanyaan Bu Anita ini, bahwa
Betul, sekarang ada perubahan yang sangat luar biasa ketika tadinya orang harus berinteraksi langsung, sekarang harus berinteraksi secara online. Nah, ini tentu menimbulkan implikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran ketika kita melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan dengan jarak jauh atau katakanlah tidak langsung kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka secara interaktif, hanya bisa melalui daring. Nah, untuk itu maka tentu pertama tadi disebutkan oleh Pak Ferdi bahwa regulasinya diatur atau tidak. Kalau tidak eksplisit diatur, tentu kita harus menyiapkan juga dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, dokumen-dokumen pendukungnya itu pada saat ini semuanya sudah orientasinya teknologi digital. Artinya apa? Ya, tidak harus dalam bentuk hard copy, tapi cukup paperless, artinya absen, daftar hadir, kemudian foto-foto dan seterusnya. Itu juga menjadi bukti bahwa kita telah melakukan kegiatan. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi Bu Mei, apakah pembayaran biaya pulsa dan sebagainya bagaimana pertanggungjawabannya, apakah bisa diganti yang dari bulan sebelumnya, katakanlah dari bulan Maret. Begini, ada dua pendekatan di dalam teknik pembuktian. Pertama itu adalah aspek formil, yang kedua aspek material. Aspek formil itu maksudnya adalah apakah kegiatan itu didukung dengan bukti-bukti yang sahih. Misalnya benar beli pulsa, benar ada kegiatan RBK, itu semua bukti ada. Nah, ketika bukti-bukti itu tidak bisa dihadirkan, ada pendekatan berikutnya adalah aspek material. Artinya apa? Pak, dulu kan pada bulan Maret itu memang kami betul-betul melakukan kegiatan dan usahanya memang kami keluar dari biaya sendiri. Kok nggak diganti gimana? Nah, buktikanlah bahwa di bulan Maret itu memang ada kegiatan. Gitu. Jadi dari mana? Ya Bapak, Ibu, mahasiswa bisa membuktikan bahwa ya waktu itu ada kuliah daring. Kita sudah mulai karena sudah didengungkan adanya COVID-19 sehingga tidak boleh tatap muka secara langsung. Perkuliahan mulai ditutup misalnya pada bulan itu. Padahal kebijakan membeli pulsa adalah pada waktu atau bulan berikutnya. Nah, buktikanlah bahwa pada saat itu memang ada. Dari mana? Kan bisa dilacak di dalam teknologi digital kapan dilakukan perkuliahan secara daring, kapan dilakukan penelitian, kapan dilakukan pengabdian, kapan dilakukan kegiatan kemahasiswaan dan seterusnya yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi itu, jadi bisa saja bahwa kegiatan-kegiatan yang lalu itu bisa di reimburse ya, bisa diganti pengeluarannya ketika memang bisa dibuktikan secara material ada kegiatan itu. Tapi kalau tidak ada, ya bagaimana mau menggantinya? Kan gitu. Nah, kemudian apakah mutlak harus membeli pulsa atau cukup dengan uang? Ya, kita lihat ininya ya, aturannya. Pak, di aturannya Pak Nizam boleh diganti pulsa, tapi tidak secara tegas boleh beli ketengan atau harus secara utuh. Nah, ini sering menimbulkan dilematis ketika Pak, kita kan ingin memberdayakan ekonomi rakyat, beli pulsa di kios-kios, masa nggak boleh harus melalui tender atau melalui SPNK, harus ada perjanjian atau apa. Nah, inilah yang kita harus bisa mengaitkan dengan situasional kebutuhan, apakah prosesnya bisa cepat atau malah menjadi regulasi itu menghambat. Ini yang harus menjadi pertimbangan. Jadi di dalam menentukan apakah sesuai aturan dan tidak, itu juga situasional. Artinya apa? Artinya juga disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Oleh karena itu apa? Presiden mengeluarkan ketentuan bahwa dalam pandemi COVID-19 ini memang aturan-aturan itu harus diperbarui. Loh, Pak, ini kan aturannya belum jelas, boleh beli langsung atau diganti uang. Nah, itulah professional judgment kita menyatakan bahwa memang kondisi-kondisi itu tidak memungkinkan
seperti itu, maka kita lakukan seperti ini. Artinya harus argumentatif, harus bisa dibuktikan dengan prinsip-prinsip pencapaian tujuan. Jadi semua aturan ketika itu diikuti, itu harus merujuk pada prinsip tujuannya apa. Tujuannya adalah memudahkan dosen dan mahasiswa di dalam proses belajar mengajar, mempercepat pelayanan di dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Itu tujuan. Jadi ultimate goal-nya apa? Itu dulu dicapai. Nah, prosesnya tentu melalui aturan. Ketika aturan itu tidak eksplisit teratur, maka buktikan secara material bahwa itu bisa dibuktikan dengan kegiatan-kegiatannya. Nah, begitu saya rasa jawaban saya, Pak Citra. Terima kasih. Ya, siap. Ibu Mei, mungkin ada yang mau ditambahkan atau cukup? Halo Ibu Ya, Mei. saya kira saya cukup karena tadi ya cukup Pak Ya. Citra karena sudah Oke. jelas tadi. Ya. Walaupun memang Pak Maralus belum tidak memastikan boleh uang tunai atau ini, tapi kita berharap bisa sesuai dengan situasional. Mudah-mudahan nanti besok yang situasional ini bisa kita buat dalam bentuk semacam kisi-kisi sehingga tidak menyamakan persepsi. Jadi jangan sampai karena ada arahan situasional, kemudian tiba-tiba teman-teman bisa menggunakan kata situasional ini untuk menabrak, karena biasanya pemeriksa ini terkadang datang dengan ini yang berbeda, Pak. Jadi kadang si A bisa bilang, oh ini it's okay, nggak masalah, tapi kemudian tiba-tiba si B datang, oh ini nggak bisa gitu. Nah ini biasanya kami bertabrakan juga nih kalau sudah bertemu seperti ini, sehingga terus terang saya lebih cenderung hati-hati. Saya selalu katakan kepada teman-teman kalau itu sudah beli pulsa di atas 1 juta, itu sebaiknya jangan di tempat yang biasa gitu, harus yang lebih resmi. Nah ini tujuannya karena kalau di bawah 1 juta saja, misalnya untuk kepentingan penelitian atau pengabdian, mereka itu biasanya kami bisa ambil seperti tadi Bapak bilang, kita menghidupkan usaha kecil itu saya masih mengizinkan. Tapi kalau sudah beli di atas 1 juta harus pakai kwitansi dan meterai lengkap dengan nama perusahaan yang jelas. Itu biasanya saya ini untuk kehati-hatian, jangan sampai besok lusa menjadi temuan. Biasanya seperti itu, Pak. Oke. Baik. Ya, ini saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Witarsa dari Untan. Ini kayaknya lebih mengarah ke Ibu Mei, tapi yang lain bisa menjawabnya juga. Salam Witarsa, maaf mau tanya bahwa dalam PMK 43 2020, pembayaran yang dilakukan sebelum barang jasa diterima dilakukan setelah penyedia barang jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan. Jaminan sebagaimana dimaksud terdiri atas SPK PBJ untuk pengadaan barang dan jasa secara non-elektronik yang nilainya lebih dari 50 juta. Dan komitmen penyedia barang jasa untuk 1. Pengadaan barang dan jasa secara non-elektronik dengan nilai sampai 50 juta. Dan 2. Pengadaan barang jasa secara elektronik. Nah, pertanyaannya, kriteria apa yang terkait di atas yang sebaiknya dilakukan dalam upaya memitigasi risiko? Silahkan, mungkin Ibu Mei bisa duluan. Kalau saya lebih suka Pak Maralus sama Pak Ferdi deh. Ada yang lebih punya potensi untuk menjawab. Silakan Pak. Pak Maralus silakan. Ya, saya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya konseptual dulu. Nanti secara operasional Pak Ferdi yang akan merujuk pada ketentuan peraturannya. Jadi strategi saya sampaikan, kemudian teknis nanti Pak Ferdi, saling melengkapi. Jadi begini, tujuan daripada uang jaminan itu adalah untuk memastikan bahwa vendor atau penyedia jasa itu memang mempunyai kemampuan, baik kemampuan finansial maupun kemampuan dari segi pengorganisasian, dan juga tidak akan menimbulkan ketika barang disalurkan sehingga delivery-nya harus dipastikan akan sampai tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan juga tepat kualitas sesuai dengan spek. Nah, di dalam rangka proses itulah maka perlu ada jaminan pelaksanaan daripada rekanan yang bertanggung jawab.
Nah, inilah dasarnya. Maka kenapa itu diperlukan untuk memastikan selain kemampuan juga untuk menunjukkan komitmennya. Apakah penyedia jasa atau penyedia barang itu mempunyai komitmen yang tinggi atau hanya sekedar ikut-ikutan atau mencari keuntungan atau mungkin dia akan lari atau sebagainya. Jadi bisa untuk memastikan komitmennya tinggi. Kedua juga untuk ketika melakukan beban prestasi ada sesuatu yang kita nyatakan itu menjadi hak negara karena proses sudah berjalan, dia melakukan beban prestasi, mengundurkan diri, atau dia lalai atau sehingga tidak terlaksana. Nah, inilah prinsip dasarnya sehingga kenapa uang jaminan itu diperlukan. Nah, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada hal-hal yang dipermudah di dalam hal itu, sehingga ada relaksasi, ada hal-hal yang memang menjadikan semua penyedia jasa memperoleh kelonggaran di dalam hal-hal yang harus pengadaan dalam waktu yang mendesak. Nah, ini kemendesakan inilah yang menjadi dasar kenapa penyedia jasa atau penyedia barang memperoleh berbagai kemudahan. Saya rasa begitu Pak Citra dari saya. Siap. Nanti Pak. Terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh Pak Ferdi. Silakan Pak. Pak Ferdi masih mute mic-nya. Sudah? Di-unmute. Sudah ya? Oke, jelas. Silakan Pak. Baik, Pak Witarsa. Jadi pada prinsipnya adalah pembayaran itu kan dilakukan setelah pengadaan barang dan jasa dilakukan ya, setelah selesai dilakukan. Namun di PMK 43 itu memang bisa diatur bahwa dalam hal penyedia barang jasa menginginkan, ini ya menginginkan, khususnya dalam rangka pandemi COVID tadi ya, itu bisa meminta pembayaran dilakukan terlebih dahulu, baik sebagian atau seluruhnya. Nah, pembayaran itu memerlukan jaminan. Jaminan di sini memang ada dua itu ya, ada SKPBJ dan komitmen. Nah, SKPBJ dan komitmen itu juga tercantum dalam kontrak. Jadi kecuali untuk pembelian dengan bukti pembelian, pengadaan barang jasa dengan bukti pembelian. Kemudian bagaimana mitigasi risiko kita gitu ya. Nah, ini yang sangat penting ini. Pada prinsipnya untuk menentukan penyedia barang jasa tadi perlu ada penilaian kriteria oleh PPK ya. Tadi saya sebutkan di dalam slide bahwa PPK harus bisa menentukan kriteria karena di sini tidak ada proses prakualifikasi atau kualifikasi yang membutuhkan persyaratan tertentu. Jadi PPK bisa menunjuk. Nah, penunjukan itu seperti apa? Penunjukan itu PPK harus mempunyai kriteria tertentu, persyaratan bahwa meyakini penyedia barang jasa itu melaksanakan kontrak, ya apabila setelah uang diterima dia akan melaksanakan. Artinya memang kualifikasi dan kemudian latar belakang, kemudian track record penyedia barang jasa tersebut memang sudah diyakini. Ini menjadi tanggung jawab PPK, ya. Menjadi tanggung jawab PPK karena apabila ternyata pemilihan itu salah, ini PPK yang akan bermasalah nanti. Ya, makanya kertas kerja penilaian PPK untuk menentukan kriteria penyedia barang jasa ini yang nanti akan juga diminta pada saat dilakukan audit. Ya, jadi PPK harus meyakini bagaimana penyedia barang jasa tersebut diyakini mampu, kemudian dapat dipercaya dan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak diperjanjikan. Ya, ini mitigasi risiko yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa memang harga yang ditawarkan itu memang mempunyai dasar yang kuat gitu ya. Walaupun PPK tidak menyusun HPS, dia harus meyakinkan bahwa harga yang ditawarkan itu wajar. Makanya kemudian dalam klausul di SPPBJ itu harus mencantumkan ya, bahwa penyedia barang jasa bertanggung jawab terhadap kewajaran harga penawaran dan harus menyerahkan bukti kewajaran penawaran itu, bagaimana harga itu dibentuk ya, mulai dari biaya produksi, biaya jasa, kemudian dan lain-lain sehingga membentuk biaya yang mungkin akan berbeda dengan pada kondisi normal. Ya, karena memang untuk kondisi yang COVID ini kita tidak bisa menyamakan bahwa harga tertentu itu berlaku umum. Jadi memang ada yang berlaku khusus.
Tapi tanggung jawab terhadap pembentukan kewajaran harga tersebut menjadi kewajibannya penyedia. Nah, PPK memitigasinya bahwa meyakini bahwa harga yang diberikan itu memang wajar, ya dengan meminta nanti bukti kewajaran harga itu kemudian mencantumkan dalam klausul. Kemudian tadi ya membuat kertas kerja penilaian penyedia barangnya tersebut. Jadi karena benar-benar harus dapat diyakini ini ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan menunjuk penyedia barang jasa karena ini ada kepercayaan untuk menangani pengadaan barang jasa. Mungkin itu dari saya, Pak Citra. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Karyaningsi? Oke, cukup. Baik, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini lebih ditujukan ke Pak Ferdi ya. Nanti yang lain kalau mau bisa tanggapan silakan. Ibu Hesti Endah bertanya ke Pak Ferdi. Selamat siang, saya ingin bertanya terkait bagaimana pencatatan untuk pengadaan barang pencuci tangan baik yang portable maupun yang permanen karena di RKKL pencatatannya menggunakan akun 52. Sementara untuk pencatatan SIMAK melihat dari nilai kapitalisasi dan menggunakan akun belanja modal. Bagaimana Pak Ferdi? Silakan. Baik, Pak Citra. Ini kalau teman-teman di BMN mesti sudah paham ini ya. Untuk pembelian belanja barang yang menggunakan akun 52 ya yang di atas kapitalisasi ya, itu ya harus dicatat ke dalam belanja modal. Jadi harus direklas nanti di laporan keuangan ini Pak Citra. Ya, kalau memang itu kemudian menjadi aset ya. Karena nilai kapitalisasinya mungkin di atas kan sekarang 1 juta ya kalau belanja barang ya. Nah, itu harus direklas di dalam laporan keuangannya masuk. Itu saja Pak Citra. Oke, reklasifikasi. Baik. Iya. Berikutnya masih ke Pak Ferdi lagi dari Bapak Igusti Agung Adayana. Untuk pengadaan kegiatan melalui swakelola di bawah 10 juta, seperti konsumsi atau bahan habis pakai, bagaimana proses pengadaannya? Jika menggunakan simpel, bagaimana proses pengadaannya agar bisa tepat waktu sesuai kebutuhan? Silakan, Pak. Oke, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Maralus atau yang lain, Bu Karyaningsi atau Bu Mei. Jadi kalau untuk belanja bahan yang untuk konsumsi, saya pikir ini bukan pengadaan dalam rangka penanganan COVID dan mungkin juga tidak terdampak ya, karena kita bisa memesan itu seperti biasa ya dengan bukti pertanggungjawaban yang juga seperti biasa. Jadi saya pikir ini tidak masuk dalam pengadaan yang bisa terdampak. Jadi bisa dilakukan secara normal aja ini terkait dengan konsumsi. Itu mungkin dari saya. Baik, Ibu Karyaningsi mungkin ada tambahan? Oke, cukup. Pak Maralus? Terima kasih Pak Citra. Jadi begini, pemahaman secara konseptual dulu bahwa apakah barang untuk pencuci tangan itu masuk aset atau habis pakai, itu pertanyaannya. Nah, di dalam konsep tentang pencatatan barang inventaris negara, itu memang dilihat dari materialitasnya. Artinya pertama nilainya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Ferdi, batasannya. Nah, itulah yang menjadi dasar kita, kenapa ada barang yang bisa dinyatakan habis pakai, ada yang harus dicatat dalam BMN karena harus dikapitalisasi, menambah aset. Nah, ketika kita menyatakan itu, tentu kita lihat nilainya berapa. Nah, ini juga perkembangan terus-menerus tentang aset ini, itu terus sesuai dengan dinamika perkembangan zaman ya. Dulu, yang namanya laptop, HP, segala macam, itu adalah tidak boleh dinyatakan barang habis pakai, tetapi dalam perkembangannya ya, bisa mengalami perubahan, karena memang setelah itu dalam nilai ekonomi tertentu, dalam kurun waktu tertentu, itu penyusutan itu terjadi sehingga ketika dilakukan pencacatan sudah tidak dianggap signifikan lagi, sehingga tidak dinyatakan sebagai aset lagi. Nah, inilah kira-kira pemahaman bahwa tentang BMN itu memang terus-menerus dinamis berkembang. Nah, aturannya juga terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian tentang swakelola, itu prinsipnya adalah ketika pekerjaan itu tidak kompleks, tidak sophisticated,
tidak harus melalui yang proses yang rumit, dan ketika SDM kita maupun fasilitas sarana prasarana kita memungkinkan untuk mengadakan itu, bisa dilakukan secara swakelola karena ada tenaga-tenaga yang bisa melakukan, pekerjaannya juga relatif sederhana, dan semua yang ada di kantor kita bisa, dan dilakukannya dengan mudah sehingga bisa dilakukan swakelola. Nah, tentu pertanggungjawabannya tadi Pak Ferry sebutkan ada yang prinsip-prinsip administrasi yang harus dipenuhi pertanggungjawabannya, dokumennya harus lengkap dan bisa diuji kebenarannya. Itu Pak Citra. Makasih. Siap. Terima kasih Pak Maralus untuk jawabannya. Ibu Mei ada tambahan? Cukup? Cukup. Saya kira Oke. tadi yang saya khawatirkan terkait dengan pencatatan dari pembelanjaan tempat cuci tangan tadi sudah terjawab sama Pak Ferry sama Pak Maralus. Ya. Siap. Pertanyaan berikutnya. Ini Pak Ferdi duluan yang menjawab, nanti yang lain bisa menambahkan. Jika masih sama dari Pak Igusti Agung, jika pengadaan lewat LPSE kemudian ditemukan ternyata ada penyedia yang tidak sesuai dengan dokumen yang tercatat pada LPSE, SPSE, mungkin juga penyedia fiktif. Siapa yang bertanggung jawab jika perusahaan tersebut sampai memenangkan tender? Silakan Pak Ferdi. Baik Pak Juta, ini kayaknya semakin meluas nih ya diskusi kita nih. Oke, baik, kita sama-sama diskusi lah kita. Baik, ini terkait ini belanja pengadaan barang jasa sebenarnya dalam keadaan normal gitu ya, kalau melalui LPSI. Karena COVID tidak melalui LPSI, kita bisa tunjuk langsung. Nah, kalau dengan LPSI berarti pengadaan barang jasa dengan kondisi normal. Nah, yang pertama, pada saat terjadinya pemalsuan dokumen atau dokumen fiktif yang dilakukan oleh penyedia barang jasa, tentu yang bertanggung jawab adalah pertama penyedia. Ya. Kemudian bagaimana kemudian penyedia itu bisa lolos dalam evaluasi administrasi ya. Pada saat kualifikasi ternyata dia tidak mempunyai dokumen yang cukup atau dokumennya ternyata palsu atau fiktif. Nah, ini menjadi kelalaian Pokja yang melakukan pemilihan. Makanya Pokja juga perlu meningkatkan profesionalismenya. Bagaimana kemudian menilai kualifikasi penyedia barang jasa tersebut, itu harus jeli. Ya, kondisi saat ini apalagi teknologi, kita sudah tahu bahkan SKA, surat keterangan ahli untuk jasa konstruksi, kemudian SKT itu saja bisa dipalsukan. Bisa dipalsukan sampai kepada nomor registrasinya sendiri, nomor registrasinya itu bisa dipalsukan. Tapi ada teknik-teknik kita untuk menguji dokumen tersebut. Misalnya tadi terkait dengan jasa konstruksi, dengan SKA, SKT, kita bisa cek ke Gapensi, ke LPJK. Apakah ternyata SKA itu benar dimiliki oleh tenaga ahli tersebut. Ya, kemudian misalnya dia memberikan jaminan, kita harus cek kebenaran jaminan tersebut. Jangan sampai ternyata jaminan ini palsu. Gitu ya, itu menjadi tanggung jawab Pokja, panitia. Karena proses pemilihan itu ada di tangan panitia dan Pokja. Tapi kemudian pada saat pelaksanaan kontrak, lalu ternyata terjadi penyimpangan pelaksanaan kontrak atau misalnya barang tidak sesuai atau kemudian ada keterlambatan atau mungkin ya perusahaan itu ternyata tidak melaksanakan pekerjaan baru prestasi 20%, nah itu batasannya ada di PPK. Jadi proses mulai dari perencanaan persiapan ya sampai dengan sebelum penandatangan kontrak penetapan pemenang itu menjadi domainnya Pokja. Ya, apabila yang terjadi pada proses tersebut pada saat penetapan pemenang itu menjadi tanggung jawab Pokja atau WLP ya atau panitia pengadaan. Setelah kontrak menjadi tanggung jawabnya PPK. Jadi kita harus batasi dulu siapa yang bertanggung jawab terhadap proses tersebut. Oke. Itu deh. Ya, ada tambahan dari Pak Maralus mungkin? Ya, terima kasih. Jadi memang kita harus bisa memilah-milah siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi maladministrasi. Ini termasuk maladministrasi, kesalahan administratif karena tidak tercatat dan seterusnya. Dan tidak hanya administrasi, kemungkinan juga dampaknya terhadap kerugian negara. Nah, bisa jadi kerugian negara itu bisa menimbulkan masalah-masalah hukum.
bisa menjadi persoalan tindak pidana dan seterusnya. Tinggal kita lihat seberapa besar magnitudenya daripada proses ini. Nah, ketika kita melihat pengujian secara terbatas, betul bahwa mungkin penyedianya atau pokja dan panitia, bahkan termasuk penerima barang, tetapi yang paling jelas adalah kita akan trace, kita telusuri di dalam dokumen-dokumen itu siapa saja yang bertanda tangan dan sejauh mana kita nilai kadar keterlibatannya ketika terjadi persoalan. Apakah memang ini sepenuhnya di penyedia atau memang ada hal-hal yang di luar itu. Yang di luar itu siapa? Nah, ini yang perlu kita cek ya. Apakah cukup hanya bendahara yang membayar, PPK yang menyetujui bahkan sampai ke KPA atau sampai ke PA atau di luar beyond semua itu. Ini kadang-kadang juga jadi persoalan. Maka di dalam teknik audit itu juga harus dilihat sejauh mana ada keterlibatan di luar sistem yang ada. Paling menarik ya contoh kasus yang terakhir kayak Joko Chandra. Ini melibatkan siapa? Apakah cukup hanya mereka-mereka yang sudah disebutkan itu dan pengacaranya atau ada di luar itu? Nah, ini menarik. Nah, dari mana kita bisa membuktikan? Tentu harus ada dokumen. Ketika dalam penyediaan barang jasa tadi, ternyata ada semacam catatan kecil, disposisi dari atas. Tolong dimenangkan ini atau tolong dibantu ini. Itu juga sudah bisa menunjukkan adanya keterlibatan di dalam proses ini. Jadi tergantung. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya tentu ada goodwill apa enggak dari semua pihak untuk mengungkap ini secara utuh atau cukup hanya mengorbankan pokjanya atau panitia penerima atau sampai secara luas ditarik. Itu kira-kira. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Maralus. Ada tambahan dari Ibu Mei atau Ibu Karyaningsi? Cukup ya? Oke. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, saya batasi pertanyaannya ya, karena kita di Jayapura ini sudah mau jam 1, sudah mau jam makan siang. Nanti pada sakit mah ya. Jadi saya batasi. Pertanyaannya ke Ibu Mei dulu nih, nanti yang lain bisa menambahkan. Dari Pak Asep Zoni, apakah surat tugas atau SK harus dari KPA atau Kepala Satker? Apakah surat tugas atau SK harus berarti harus rektor? Kalau kegiatan di fakultas, apakah bisa oleh dekan? Silakan Ibu Mei. Ya, terima kasih Pak Asep pertanyaannya. Ini memang tadi saya cantumkan bahwa KPA saya mengambil langsung dari aturan yang dibagikan, tapi sebenarnya Pak kalau kami di Uncen secara kalau operasional memang tidak semua surat tugas kami berikan kepada harus Pak Rektor. Biasanya kalau itu terkait dengan unit kerja itu kami membolehkan untuk lewat Pak Dekan. Tapi mungkin Pak Ferdi juga sama Pak Marus bisa mempertegas karena saya juga melakukan ini hanya dalam bentuk seperti tadi Pak Marus sampaikan situasional. Jadi walaupun di dalam surat edaran itu ada tertulis yang tanda tangan surat tugas itu adalah KPA dan atau Kepala Satker, tapi secara operasional kami di Uncen saya juga tetap mengizinkan untuk kondisi tertentu surat tugas sampai dengan kadang SK untuk kepanitiaan itu masih kalau itu kegiatannya di unit kerja itu bisa menggunakan Pak Dekan. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin bisa dipertegas sama Pak Ferdi dan Pak Maralus. Silakan Pak Ferdi, ada penegasan. Baik, mungkin yang pertama terkait dengan SK. Jadi ada SK, ada surat tugas gitu ya. Kalau SK itu kita sama-sama tahu bahwa bisa diterbitkan oleh KPA ya. Karena ada pembayaran honor terkait dengan SK diterbitkan oleh KPA. Kemudian oleh eselon 1. Kemudian oleh menteri. Jadi kita mengacu kepada SBM. Namun kalau surat tugas itu harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jadi pejabat yang berwenang ini adalah yang diatur sesuai dengan peraturan tentang nota dinas. Jadi yang memang melegalkan surat-surat itu bisa keluar melalui yang bersangkutan.
ya, apakah itu kepala satker ataukah kemudian sekretaris satker gitu ya. Artinya memang pejabat yang memiliki nomor untuk berwenang memberikan surat keluar. Karena surat penugasan ini sifatnya eksternal, keluar ya. Jadi tidak bisa juga kemudian pejabat di tingkat eselon 3 atau eselon 4 membuat surat tugas karena dia tidak bukan merupakan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keluar. Nah, ini perlu dilihat dulu. Misalnya untuk di Uncen, siapa yang berwenang menerbitkan surat keluar nih? Yang dalam tata naskah nota dinas. Kalau memang di sana ada dekan, kemudian termasuk ke wakil dekan ya, atau kepala biro itu bisa menerbitkan surat tugas. Tapi kalau dia tidak memiliki nomor surat tugas keluar, dia tidak berwenang. Jadi biasanya memang langsung kepada kepala satker. Mungkin itu dari saya. Baik, Pak Marlus ada penambahan? Ya, terima kasih. Jadi kita betul yang dimaksud Pak Ferdi bahwa memang antara SK dan surat tugas itu dari hierarkinya juga agak berbeda seperti tata urut peraturan perundang-undangan ya. Ada undang-undang, kemudian ada kepres, perpres dan seterusnya ke bawah. Nah, di dalam hal SK ataupun surat tugas, apapun bentuknya, itu harus dibuat SOP-nya. Siapa yang berhak menandatangani dan seterusnya. Mudah-mudahan di seluruh perguruan tinggi, SOP-SOP tentang tata urut peraturan perundangan maupun dalam persuratan, di dalam penerbitan surat-surat keputusan maupun surat tugas, itu memang harus diatur. Tidak boleh hanya berdasarkan kebiasaan. Jadi harus berdasarkan dokumen yang mengatur. Dan itu di dalam ZIWBK ya, itu diatur di dalam karya pengungkit tata laksana, itu sudah diatur bagaimana peta proses bisnis sampai SOP termasuk prospektan yang harus dilakukan oleh setiap entitas. Jadi perguruan tinggi harus mempunyai SOP tentang hal ini. Kalau tidak, nanti semua orang sewenang-wenang tergantung dari penugasan sesuai dengan kepentingannya. Nah, ini di Inspektorat Jenderal juga seperti itu diatur ya, jangan orang nyelonong ke sana kemari dengan surat tugas tahu-tahu orang lain nggak tahu atau tidak tercatat di bagian persuratan. Nah, ini jadi persoalan. Betul, banyak persoalan ketika ada penugasan, ternyata loh, kok ada surat tugas. Nah, itu masih mending kalau hanya satu. Pernah terjadi Pak Citra di kantor kita ada duplikasi, sana menerbitkan surat tugas, audit satu lagi menerbitkan, loh ketemu di lapangan loh, kok ketemu di sini, wah masih mending kalau ketemunya di bandara ya, sama-sama mau naik pesawat. Kalau sudah sampai di lokasi, akhirnya apa? Auditinya atau auditannya bingung loh. Pak ini bapak dari sini, bapak dari sana, loh kok sama-sama satu kantor kok nggak ada koordinasi. Nah, ini persoalan. Nah ini ya, makanya SOP itu penting. Standar Operating Procedure. Ada posnya, prosedur operasional standar tentang hal ini. Begitu, Pak Citra, terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu Karyaningsi ada tambahan mungkin? Pengalaman? Pernah double surat tugas? Nggak ada ya Bu ya? Oke. Ya mungkin saya Pak Citra, terima kasih Ya, Pak Maralus sama Pak Ferdi untuk pencerahannya. Karena kami memang di Uncen ini terkadang hal-hal yang sifatnya internal untuk mempercepat itu bisa jadi misalnya hanya untuk panitiaan kecil ya seperti KKN atau apa namanya seperti apa tugas-tugas di internal lingkungan Uncen. Terkadang Pak Dekan ini bisa membuat surat tugas misalnya untuk mengantar mahasiswa pendampingan misalnya kayak gitu. Nah ini bagaimana Pak? Bisa karena itu kadang juga ada yang tidak terkait dengan honor juga ada misalnya. Iya, langsung aja Pak Citra ya. Silakan. Nah, bagus Bu Mei. Jadi itulah yang diatur dalam SOP itu, karena kan mumpung Uncen juga belum dimasukkan dalam BK, maksudnya ZIWBK, tetapi kewajiban untuk memperbarui SOP itu penting. Nah, di dalam SOP itu sebutkan di dalam aturannya bahwa surat tugas SK ditandatangani oleh misalnya tingkatnya apakah ketua prodi, ketua jurusan, ketua dekan atau wakil dekan atau sampai bahkan rektor itu ada rinciannya. Nah, kemudian supaya lebih fleksibel,
ketika Ibu melakukan itu dalam waktu yang sudah singkat dan birokrasinya tidak terlalu panjang, ada kata-kata surat tugas atau SK ditandatangani oleh misalnya dekan. Nah, dan dapat, kata dapat itu boleh dicantumkan ya, dapat ditandatangani oleh prodi atau ketua jurusan misalnya. Jadi itu semuanya diatur. Yang penting ada eksplisit tercantum dalam SOP siapa saja secara hierarki yang bisa menandatangani surat-surat tugas itu atau SK itu secara jelas. Jadi dibuat di dalam SOP itu sehingga setiap orang punya kepastian bahwa surat tugas saya ini sah karena sesuai dengan butir atau pasal ini dalam SOP itu. Nah, gitu. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Kebetulan kami ditunjuk, Pak, jadi untuk masuk di zona integritas. Bagus, Sumai. Ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan. Ini materi yang lain bisa menambahkan. Dari Ibu Dewi, pertanyaannya, akun belanja WFH beda akun 521131 dengan akun 521241 untuk biaya komunikasi dalam bentuk pulsa, telepon atau paket data internet untuk ASN. Dengan 521241 biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data bagi ASN, mahasiswa atau peserta diklat. Yang saya mau tanyakan, untuk dosen masuk di akun yang mana? Karena dosen bagian dari ASN dan untuk tenaga administrasi, apakah bisa diberikan pulsa atau paket data karena di bagian keuangan melakukan WFH juga? Silakan Ibu Mei dulu, baru nanti bisa ditegaskan dengan yang lain. Ya, ini kalau Bu Dewi sebenarnya sudah sering komunikasi dengan saya. Jadi saya pikir mungkin alangkah bagusnya kalau Pak Ferdi sama Pak Maralus untuk mempertegas. Karena kalau saya seperti awalnya, saya selalu juga seperti tadi Pak Maralus sampaikan, terkadang kita harus melihat situasional. Jadi kalau memang itu ASN-nya itu punya bukti aktivitas bahwa dia melakukan kegiatan daring, maka pegawai atau staf itu bisa mendapatkan pulsa. Tapi kalau tidak ada bukti melakukan aktivitas daring, berarti kan otomatis bukti untuk kita memberikan pulsa ini kan agak susah gitu. Karena di aturan yang disampaikan di dalam pembagian pulsa itu harus ada bukti pelaksanaan daring. Nah, jadi kalau ASN-nya itu punya bukti pelaksanaan daring, artinya dia ada pengiriman pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang lewat daring, saya pikir bukti itu bisa digunakan untuk pembayaran penggantian pulsa atau pemberian pulsa. Mungkin lebih dipertegas lagi sama Pak Ferdi sama Pak Maralus biar teman-teman ini tidak ragu, karena terus terang Pak, kami kadang sering diskusi, tapi yang mengkhawatirkan itu adalah ada pada saat nanti turun audit itu bisa ada salah persepsi antara kami dengan yang mengaudit. Itu yang audit dengan auditornya. Demikian, Pak. Ya, silakan Pak Ferdi dulu. Tadi yang ditanyakan itu terkait akunnya atau terkait pertanggungjawaban atau peruntukannya? Kalau akunnya kan 521131 itu untuk operasional. Kemudian 521141 itu kan untuk non operasional. Ya, kedua-duanya bisa digunakan akun itu, tapi dilihat peruntukannya apakah itu yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat operasional atau yang non operasional. Sebenarnya bisa sama-sama dua-duanya digunakan tuh Pak Citra. Tapi jadi tadi kalau tadi Pak Bu Mei sudah menjelaskan, memang itu untuk penggunaan pulsa memang sudah ada ketentuannya sendiri tadi ya. Jadi saya pikir juga Bu Mei sudah cukup menjelaskan sangat rinci tadi. Itu dari saya Pak Citra. Oke. Pak Maralus mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih. Kalau dari saya, inilah pentingnya kita melakukan komunikasi, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi itu adalah salah satu unsur di dalam sistem pengendalian intern pemerintah, PP 60 tahun 2008. Nah, yang dilakukan oleh Bu Mei itu bagus. Setiap saat koordinasi, komunikasi, konsultasi. Dengan siapa? Ya dengan para pihak yang terkait,
yang relevan. Dalam hal ini konsultasi dengan Inspektorat Jenderal dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menyamakan persepsi tentang regulasi dan ketika ada kegiatan pertanggungjawabannya seperti apa. Ini bagus sekali ya. Karena apa? Tadi disebutkan Bu Mei, kadang-kadang auditor punya persepsi yang berbeda. Nah, ketika perbedaan itu tidak dikomunikasikan, itu bisa menimbulkan implikasi menjadi temuan. Nah, inilah maka yang disebutkan Bu Dewi tanya dan seterusnya bagus. Nah, untuk itu kami sarankan sering-seringlah koordinasi dalam hal ini kan tentang pertanggungjawaban anggaran dengan DJA setempat ya. Tanya, ini boleh nggak akun ini digunakan untuk ini, untuk ini, untuk itu? Nggak apa-apa. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau sering bertanya kadang-kadang membuat kita risih, itu nggak masalah. Jadi sering bertanya itu membuat kita menjadi lebih tahu persoalan. Jadi saran saya Pak Citra, ini bisa diteruskan komunikasi ini karena itu bagian dari pengendalian dengan pihak-pihak yang relevan, dengan BPK, dengan BPKI, tidak ada salahnya komunikasi. Bukan berarti kita mau melakukan pendekatan supaya nanti kalau diperiksa kita aman karena sudah kenal, bukan. Maksudnya konsultasi tentang materi atau substansi apa yang kita tanyakan karena profesionalisme masing-masing itu ada pada lembaga-lembaga yang terkait itu. Begitu Pak Citra, makasih. Terima kasih. Ini pertanyaan masih terkait pulsa, cuma ini kayaknya kayak Pak Ferdi dulu nih. Dari Bapak Suliswanto, ya masih terkait pulsa ini. Mengenai bantuan pulsa untuk dosen dan pegawai, kami sudah konfirmasi dengan Telkomsel sebagai provider untuk membantu proses penagihannya. Tetapi konfirmasi dari pihak Telkomsel tidak dapat membantu. Dari mereka hanya dapat memberikan bukti pembelian apabila dari unit membeli pulsa langsung dari mereka. Apakah boleh pihak penyedia lain selain Telkomsel? Terima kasih. Pak Ferdi, silakan. Baik, Pak Citra. Sebenarnya kalau provider itu sangat tergantung sekali dengan kartu yang digunakan ya. Kalau dia pakainya bukan Telkomsel, nggak mungkin dia harus pakai Telkomsel belinya. Kan gitu ya? Ya. Siapa tahu kartunya dia Mentari, lalu dia disuruh beli Telkomsel, ya tidak nyambung juga. Di Papua Telkomsel semua jadi soalnya, Pak. Wah, cocok kalau sudah Telkomsel semua. Artinya sudah ada keseragaman itu, Pak Citra. Ya. Jadi kalau tadi Telkomsel sudah mau membantu kepada masyarakat yang menggunakan jasanya Telkomsel, ya saya pikir itu sudah suatu kemudahan gitu ya. Oke. Ya. Cuma di pertanyaannya itu tidak bisa membantu. Jadi mereka hanya dapat bukti pembeliannya saja. Jadi itu sudah kuat ya? Sudah. Oke. Yang penting diyakini memang nanti kan tugas SPI bahwa itu pulsa yang dibeli memang benar gitu ya. Oke. Memang digunakan juga untuk kegiatan tadi daring. Oke. Ibu Mei mungkin ada tanggapan? Ini dari bendahara ini. Saya kira jawaban dari Pak Ferdi sudah jelas dan itu kan jawaban yang biasa juga kami berikan bahwa jangan ke Telkom hanya untuk ingin minta bukti, tapi tidak beli, harus beli supaya dapat bukti gitu. Oke. Jadi seperti itu. Iya. Siap. Pertanyaan berikutnya, ini dari bendahara juga. Yang pertama, ini ada 4 pertanyaan nih, nanti bisa saling mengisi nih. Yang pertama, masker yang kita belanja apakah harus standar rumah sakit? Yang kedua, belanja BAMA apakah harus 9 bahan pokok atau sesuai dengan kebutuhan saja? Dan yang ketiga, belanja tempat cuci tangan apakah ada standar ukuran liter yang dipakai? Dan yang terakhir, keempat, dalam belanja pulsa apakah kena pajak atau tidak? Mohon penjelasan. Silakan Ibu Mei dulu kah? Atau Pak Ferdi langsung sudah? Pak Ferdi aja. Iya, Pak Ferdi. Kalau mereka tuh udah sering dengan saya, jadi perlu dipertegas aja sama Pak Ferdi sama Pak Marawi. Masih kangen nih, biar lebih yakin gitu. Ya, silakan Pak Ferdi. Baik, apa tadi yang pertama Pak Citra? Pertama, masker itu apakah harus ada standar tertentu? Apakah masker kain juga bisa atau yang surgery? Baik, terus langsung saya jawab dulu nih Pak Citra, tidak lupa. Baik ya, masker. Jadi masker kan sudah kita sering mendapatkan informasi bahkan dari gugus tugas ya, bahwa ternyata masker yang bisa kita gunakan sehari-hari justru masker non medis Bapak Ibu.
ya yang tidak harus masker medis, karena masker medis itu dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Jangan lalu kita berburu masker medis, nanti malah tenaga kesehatan tidak mendapatkan masker medis di pasaran. Ini yang harus kita sama-sama saling membantu. Jadi di situ ya, jadi masker yang kita gunakan itu bisa masker kain, tapi juga jangan masker juga. Silakan kalau Bapak Ibu mau beli masker yang mahal, banyak mungkin yang mahal ya. Bahkan kita pernah lihat tuh ada istrinya siapa itu yang punya sampai puluhan juta itu maskernya, tuh luar biasa itu. Kita mungkin yang sederhana ya, tapi juga bisa menutup. Yang penting cara penggunaannya. Ya, kalau maskernya itu silakan dipilih masker yang nyaman bagi kita, tidak sesak gitu ya, dan tidak harus medis. Itu. Kemudian Oke. yang Yang kedua, Pak kedua, Citra. belanja BAMA apakah harus 9 bahan pokok? Jadi harus belanja 9 bahan pokok atau sesuai kebutuhan saja? Sesuai kebutuhan saja. Ini maksudnya penambah bahan makanan, penambah daya tahan tubuh atau gimana, Pak Citra yang dimaksud? Mungkin karena ini Pak, ada belanja bantuan kepada pihak-pihak yang dianggap kena dampak COVID. Jadi biasanya ada bantuan BAMA gitu. Apakah harus 9 bahan pokok gitu kalau bantuannya? Oh, ya kita sesuaikan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan kepada penerima bantuan tersebut. Ini kan diserahkan kepada masyarakat ya. Berarti akun yang diserahkan kepada masyarakat bantuan itu. Ya, jangan juga salah menggunakan Diberikan akun. kepada mahasiswa, Pak. Biasanya Mahasiswa. mereka bagikan kepada mahasiswa yang terkena dampak karena orang tuanya kemudian misalnya berhenti kena PHK atau orang tuanya nggak bisa jualan lagi karena harus terbatasnya jam operasional. Nah, ini ada beberapa, termasuk rektor, Pak Rektor juga membuat kebijakan untuk membantu mahasiswa di asrama yang terdampak COVID. Dan ada beberapa fakultas yang juga membagi BAMA kepada beberapa mahasiswa yang juga terdampak COVID karena alasan tadi. Mungkin ini Pak akun yang ditanyakan, apakah boleh dan masuk di mana gitu. Oh iya, baik. Kalau akunnya itu kan akun ada yang diserahkan kepada masyarakat ya. Kalau tidak salah saya di akun 526 itu Bu Mei. Ya, terkait dengan belanja barang diserahkan kepada masyarakat. Termasuk juga ada belanja peralatan mesin yang diserahkan kepada masyarakat. Itu kita jangan menggunakan akun tersebut. Karena itu tidak kita catat sebagai persediaan ataupun aset. Kita harus serahkan kepada masyarakat ya. Yang penting akunnya pas. Itu bisa digunakan di situ. Dan tadi apa yang akan diberikan, apakah 9 bahan pokok? Ya tentu kita harus melihat kebutuhannya di lapangan, apa yang dibutuhkan. Ya jangan kita memberikan tadi itu prinsip-prinsip pengadaan dalam rangka COVID ini adalah identifikasi kebutuhan yang paling penting. Ya jangan kita kemudian merasa punya anggaran, kemudian ingin membantu, tapi ternyata tidak tepat sasaran. Ini yang perlu dijaga. Oke. Nah, yang ketiga, belanja tempat cuci tangan apakah ada standar ukuran liter? Jadi 500 liter semua atau tidak ada standarnya, Pak? Silakan. Baik, jadi kalau pekerjaan pembangunan tadi ya portable pencuci air tangan ya, sebenarnya kalau tadi Pak Marus juga sudah sampaikan gitu ya, apakah ini juga kemudian termasuk ke dalam belanja barang yang kemudian karena tadi menggunakan 52 gitu ya, karena kan nanti masih pembelian gedung dan bangunan, apakah harus direklasifikasi. Nah, saya pikir karena ini termasuk sebenarnya jenis pekerjaan konstruksi, ya, bukan konstruksi yang menggunakan jasa, tapi konstruksi yang membangun dari bentuk tertentu. Ya nanti itu juga berdasarkan ya tentunya kita membutuhkan seorang ahli gitu ya, yang untuk menggambar atau membuat mendesain. Kalau memang ini kita bangun untuk kepentingan kita dengan desain kita sendiri. Tapi kalau memang ternyata portable cuci tangan ini sudah ada yang bentuknya jadi, ini juga sudah banyak di pasaran ya yang sudah jadi, ya kita tinggal sesuaikan saja kebutuhan. Jadi tidak ada ukuran berapa liternya. Bisa saja kita sediakan satu tempat satu, atau juga bisa satu tempat bisa ada 3 atau 4 ya. Kemudian portable-nya panjang, ya silakan sesuai kebutuhan itu nantinya. Oke, terima kasih. Masih Pak Ferdi dulu, nanti yang lain bisa menambahkan. Ini masih pulsa lagi nih Pak. Ini seru banget nih kalau pulsa ini. Ya, belanja pulsa itu kena pajak atau tidak Pak? Belanja pulsa, ya belanja pulsa tidak kena pajak ya. Kalau kita memang beli langsung kepada penjual pulsa, ya tentu tidak ada pajak. Ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi, masih terkait ini nih. Dosen itu kan mengajar dari rumah.
tapi kan menggunakan WiFi yaitu IndiHome. Apakah bisa dipakai bukti pembayaran IndiHome, Pak, untuk bantuan kepada dokter? Ya nggak bisa. Baik, ini memang yang perlu kita luruskan sih Bapak Ibu ya. Termasuk tadi penggunaan kuota paket internet. Karena kadang-kadang ternyata paket internet itu sebenarnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal yang dimaksud di sini adalah kuota internet itu digunakan dalam rangka daring, baik dalam rangka pembelajaran atau WFO atau kegiatan melalui webinar seperti ini. Itu yang sebenarnya yang diperhitungkan. Makanya pada saat kita menggunakan membayar pulsa, kita juga harus cermat ini. Jadi misalnya kita berikan pulsa sebesar misalnya 4 GB yang kurang lebih harganya 50.000 ya kalau Telkomsel. Kemudian untuk kegiatan daring, sebenarnya dia memakan berapa gigabyte sih atau misal berapa megabyte digunakan? Setahu saya nggak sampai 200 megabyte untuk penggunaan daring itu ya. Jadi kalau dia punya 4 GB, jadi berarti harus berapa kali daring dia dalam satu pulsa 4 GB itu ya. Jadi bisa lebih dari 20 kali penggunaannya dengan pulsa 4 GB. Tapi kalau kita gunakan kemudian untuk telepon, bahkan untuk YouTube-an ya, untuk streaming, bukan untuk kegiatan yang tersebut, habis 2 hari ya wajar. Nah, ini yang memang harus cermat pada saat nanti kita menguji pembiayaan tersebut. Karena memang di aturan di PMK yang baru yang S1200 ya 150.000 per bulan diberikan biaya paling tinggi. 150 per bulan itu bisa lebih dari 10 GB dalam 1 bulan. Nah, apakah 10 GB itu akan habis dalam waktu 1 bulan kalau ternyata dia tidak pernah ikut pembelajaran, tidak pernah ikut daring, ya, tapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya akan habis. Nah, ini nanti akan diuji. Apa aktivitasnya? Kalau dibilang untuk kegiatan daring, mana surat tugasnya? Kita akan cek. Betul nggak dia mengikuti kegiatan daring? Karena daring yang akan diakui itu ada daring yang menggunakan surat tugas. Ada absen, keikutsertaannya. Itu yang akan diuji nanti. Oke. Ya. Baik, ini ada 3 pertanyaan terakhir ya. Saya cukupkan pertanyaan-pertanyaan karena sudah semakin siang. Ini 3 pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terkait BPTN. Jadi Pak Michael bertanya, apa kita tahu kegiatan BPTN universitas lebih kegiatan mahasiswa, sementara wabah COVID-19 ini kegiatan mahasiswa menjadi kurang. Sedangkan unit pengguna dana BPTN sedikit kewalahan untuk proses kegiatan. Pertanyaan untuk Pak Ferry dan Ibu Mei, apa yang unit buat untuk memproses kegiatan BPTN? Lalu yang kedua, apakah kegiatan BPTN ini bisa direvisi ke belanja modal sementara juknisnya BPTN belanja modal cuma 20%. Dan yang terakhir, apakah BAMA itu bisa, bantuan BAMA itu bisa menggunakan BPTN? Silakan, Pak Ferry dulu. Baik, yang pertama BPTN itu adalah digunakan untuk kegiatan yang menunjang pembelajaran, gitu ya. Bisa digunakan untuk pemeliharaan, kemudian untuk kegiatan kemahasiswaan, kemudian untuk penjaminan mutu gitu ya. Nah, terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, memang dengan kondisi pandemi COVID ini yang kemudian membatasi pertemuan, kalau memang itu ingin dilaksanakan bisa tetap menggunakan daring. Memang di sini terjadi efisiensi, Bapak Ibu ya, daripada kita melaksanakan tugas di lapangan. Namun kegiatan-kegiatan tersebut mungkin bisa lebih diperluas kegiatan kemahasiswaan. Ya, lebih kepada kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan yang lain. Kemudian misalnya tadi apakah ini bisa digunakan untuk belanja modal? Nah, belanja modal kita tahu sudah dibatasi ya untuk penggunaan BPTN itu yang sebesar 20%. Jadi namun bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemeliharaan. Tapi pemeliharaan juga pemeliharaan yang mendukung operasional pembelajaran. Jangan kita gunakan pemeliharaan untuk pemeliharaan kendaraan bermotor atau servis kendaraan. Ini yang tidak terkait langsung dengan pembelajaran. Ini yang salah. Ada beberapa penggunaan dana BPTN yang memang dianggap itu mendukung operasional perguruan tinggi negeri, tapi bukan operasional pejabat, gitu ya, bukan operasional organisasi tertentu, tapi operasional pembelajaran yang dimaksud di sini. Gitu. Jadi memang kita kalau pun mau merevisi menjadi anggaran belanja modal, kita lihat dulu apakah memang sudah sampai ke kuota aja. Kalau sudah
sampai kuota 20% ya sebaiknya tidak usah direvisi ke dalam belanja modal, tapi mungkin bisa digunakan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan atau langganan daya jasa, ya, atau misalnya meningkatkan kapasitas bandwidth di kampus. Itu kan termasuk langganan daya jasa, itu bisa digunakan ke hal seperti itu. Kemudian apakah bisa digunakan untuk bantuan mahasiswa tadi Bama? Jadi bukan ini prinsip penggunaan BOPTN. Jadi bukan untuk peruntukan hal tersebut. Ya, mungkin bisa digunakan dari alokasi yang lain. Itu dari saya. Baik. Pak Jika. Ibu Karyaningsih mungkin ada tambahan terkait BOPTN? Sudah pas Pak Oke. Ferdi semua, Pak, itu udah cocok Inspektorat Jenderal. Oke. Ibu Mei ada tambahan karena Ibu Mei juga disebut namanya nih. Saya kira yang disebut Pak Ferdi sudah jelas ya, karena memang BOPTN kan walaupun apa untuk kegiatan kemahasiswaan itu ada aturan tersendiri, dan kemarin kami sudah mengarahkan untuk revisinya arahnya ke peningkatan kompetensi kemahasiswaan, misalnya membuat peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, kewirausahaan dan lain sebagainya, sehingga itu lebih masuk daripada hanya sekedar merevisi untuk hal-hal yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Saya pikir itu. Pak Maralus mungkin ada tambahan Pak untuk Oke, Pak Citra. Nah, ini bagus sekali ya, pertanyaannya sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa setiap pihak di lingkungan Uncen ini sangat aware, sangat concern terhadap aturan, sehingga ada prinsip kehati-hatian supaya kalau melangkah itu tidak salah. Maka ditanyakan aturan dan bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, saya dari tadi lihat Telkomsel ini menarik ya. Kebetulan provider kita itu kan hanya beberapa yang bisa menjurus bukan monopoli tapi oligopoli. Artinya kalau ada seperti itu ya ikuti saja yang ada. Dan kebetulan saya punya tahu ada direktur operasional di Telkomsel. Baru saya tahu dari grup WA tempat saya sendiri, ternyata ada perjanjian dengan Bu Paris tentang kemudahan atau memberikan diskon ya kepada seluruh perguruan tinggi. Nah itu mungkin nanti saya share aja nanti ke Pak Witarsa di SPI bisa digunakan untuk itu. Artinya lebih mudah Telkomsel memberikan bantuan dan nanti realisasinya seperti apa Bapak Ibu bisa tanya MOU itu. Nah ini juga bagus sekali ya ketika ditanya tentang semua apakah maskernya standar rumah sakit, kemudian ukuran cuci tangan itu harus ukuran tertentu. Nah inilah prinsip pengadaan itu harus pertama-tama jangan menimbulkan suatu menjurus pada merek tertentu atau spek tertentu, akhirnya malah menimbulkan tidak transparannya atau tidak terjadi persaingan yang sehat. Nah untuk hal-hal itu ketika ada masker yang penting non medis, ada masker yang sudah kotakan, ada yang dibuat home industry. Nah itu kan juga bagus sepanjang memang itu secara umum bisa dipakai kenyamanan dan higienis ya. Dari segi kesehatan juga bisa dijamin tidak menimbulkan penyakit. Nah itu juga boleh. Jadi jangan khawatir harus tertentu. Apalagi kalau ukuran cuci tangan ditentukan, wah itu luar biasa. Nanti bisa merujuk pada apa yang sudah dibuat di situ, itu dibeli semua, akhirnya menutup peluang persaingan yang sehat. Saya kasih pengalaman, di kemarin saya kebetulan ngecek BOPTN di Universitas Siliwangi, itu tempat cuci tangan itu dibuat variatif ya. Ada yang dibuat cukup dengan pralon itu, terus kemudian ada tangki, ada drum-drum itu, dan ukurannya juga variatif. Kalau di tempatnya agak umum, agak gede, tapi kalau di ruangan-ruangan itu agak lebih kecil, dan itu juga cukup disediakan sabun dengan cuci tangan di bekasi keran, dibuat didesain seperti itu. Ada yang memang dibeli ya, ditempatkan portable itu di mana-mana untuk cuci tangan. Bahkan ada yang dibuat di taman itu lebih artistik, agak sedikit dibuat dari gentong gitu, terus kemudian disemen, jadi bentuknya indah, kemudian nyaman. Nah itu silahkan ya, kreativitas itu jangan dibatasi sepanjang memang tidak menyalahi aturan penganggaran. Jadi jangan sampai
keseragaman itu bagus, tetapi keanekaragaman juga lebih bagus karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tetapi yang paling penting bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian juga untuk apakah kita menggunakan IndiHome itu bisa diganti dan seterusnya. Jadi begini ya, prinsipnya ketika kita memenuhi peraturan, itu jangan sampai peraturan itu membelenggu kita sehingga kita takut untuk melakukan prakarsa, tidak mau atau kita tertutup untuk melakukan inovasi. Nah, inovasi itu adalah perubahan. Nah, perubahan itu berarti ada sesuatu yang tidak pas dengan aturan. Maka aturannya dibuat supaya bisa menaungi apa yang kita lakukan. Loh Pak, kalau bikin aturan dulu kan repot, nanti prosedurnya susah atau berbelit-belit karena birokrasi itu tidak semudah itu. Memang peraturan itu tidak mudah, maka Pak Jokowi ketika COVID ini langsung bikin perpu kan gitu. Semua kalau perlu nggak usah diperiksa, semua dipertanggungjawabkan. Maksudnya itu untuk menjadi payung hukum di tempat kita. Nah, Pak, apa kita harus meniru begitu? Bukan berarti meniru, tetapi kita coba membuat kegiatan-kegiatan itu menjadi legal, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting menurut saya, jangan sampai kita membuat orang tidak bisa lagi kreatif gara-gara ada ketakutan-ketakutan yang akhirnya daya serap kita masih rendah dan kegiatan tidak berjalan. Tetapi di samping itu ekstrimnya, jangan juga kegiatan berjalan, tapi semena-mena tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya menjadi rusak semua. Termasuk tadi, misalnya belanja bahan pokok. Apakah boleh belanja makanan? Loh, bahan pokok itu kalau di Jawa dengan di Papua beda, Pak. Kalau di Papua kan bahan makanannya sagu, yang paling enak memang itu, saya juga paling suka itu. Tetapi kalau di Jawa kan beras misalnya, di Gunung Kidul mungkin dari ketela, singkong, gaplek, istilahnya tiwul itu dimakan. Jadi beda-beda. Jadi kreativitas atau fleksibilitas itu penting. Yang penting masih dalam batas kewajaran. Itu ukurannya, kewajaran. Selalu ada kata kewajaran. Nah, itu penting. Seperti di dalam hukum itu dikatakan, jangan memegang burung terlalu kuat. Kalau kuat dia mati, kalau terlalu longgar lepas. Maka disitulah diperlukan kearifan kita, kebijakan kita menilai suatu pekerjaan. Apakah ini dampaknya akan menjadi rusak atau sebenarnya tujuannya baik, cuman caranya yang kurang. Kalau cara yang kurang diperbaiki, tetapi kalau tujuannya baik itu harus diapresiasi, kemudian dibimbing supaya terarah, supaya tidak terperosok ke kesalahan atau ke kefatalan. Saya rasa itu Pak Citra dari saya. Baik. Terima kasih. Ada tambahan nih Pak, khususnya untuk Pak Maralus ini. Ya. Dari Pak Robert Napi Tupulu, ini 2 pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang pertama dari yang terakhir. Terkait mitigasi risiko gagal bayar yang dilakukan oleh pegawai akibat jabatan yang disalahgunakan. Pernah berdasarkan hasil review, seharusnya sudah harus dibayar sesuai dengan perjanjian bulan April 2020 kemarin. Namun, yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar atau mengembalikan kerugian tersebut. Mohon sarannya, Pak. Ya, nah ini saudara saya ini, ala kita Pak Nafid, selamat jumpa. Ini gagal bayar ternyata pegawai atau orang yang melakukan investasi yang mengakibatkan dia harus melakukan penyetoran ke kas negara tidak mampu. Ya itu harusnya dibentuk tim TPTGR itu, artinya dinyatakan ini tanggung jawab ini siapa, kemudian siapa yang harus membayar, kemudian juga apakah ini bisa di write off, diputihkan, itu semuanya ada di majelis itu yang menentukan itu ya. Jadi dan biasanya akan ditelusuri kembali apa sebab musababnya ini kemarin itu melakukan hal-hal ini sehingga harus dikenakan penalti untuk menyetor kas negara. Kemudian juga dilihat apakah memang ini wajib. Kalau wajib namanya kewajiban menyetorkan itu memang kalau sudah menjadi dokumen resmi harus. Cuman ketika tidak bisa diselesaikan, ada ya di tempat kita juga karena orangnya meninggal, pensiun, pindah instansi, bahkan juga ahli warisnya dilacak nggak ada, itu nanti dilimpahkan ke Kementerian Keuangan ya, KPKNL yang menangani itu tentang
penyelesaian hal ini. Saya rasa itu dari saya. Baik, Pak, ada kelewat nih, nanti satu nih tentang BPPTN, takutnya kelewat. Kan tadi terkait BAMA itu nggak boleh ya, tapi ini pertanyaan dari orang perencanaan ini. Gimana yang sudah terlanjur dan sudah dicairkan dana BPPTN untuk BAMA? Gimana, Pak? Ya, kalau nasi sudah jadi bubur, itu yang sulit. Dan biasanya juga ya harus ada revisi-revisi ya. Jadi nanti dilakukan, ya dibantulah. Bukan berarti, yang penting menurut saya, jangan uang itu digelapkan. Karena penggelapan itu dampaknya pada pidana. Tetapi ketika Bapak Ibu salah mengadministrasikan, salah membayarkan, ketika itu bisa dibuktikan bahwa itu memang untuk kemaslahatan atau untuk kebutuhan orang banyak dan itu memang tidak ada unsur korupsi di dalamnya, itu adalah kesalahan administrasi. Jadi secara administrasi dibenahi ya supaya pertanggungjawabannya tidak dinilai salah, supaya akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting adalah tujuannya jangan sampai orang yang sudah kenyang pun dikasih BAMA, itu juga salah juga kan gitu. Ya, jadi apakah betul ini memang jangan sampai gara-gara tidak ada di BOPTN orang sana meninggal karena Pak ini tidak ada di BOPTN sehingga silakan Bapak mampus saja karena nggak boleh ini memang dikeluarkan, itu juga tidak bijak. Saya rasa begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Semoga yang mendengarkan tenang ya. Dan pertanyaan terakhir nanti bisa ditanggapi oleh semua narasumber. Ini terakhir dari Pak Franky Pondaak. Mengenai belanja pengadaan obat-obatan dengan menggunakan prosedur katalog. Ada penyedia yang seolah-olah telah ditunjuk oleh pejabat oknum tertentu dengan niat jahat menyalahi prosedur pengadaan dengan cara menurunkan kualitas obat tertentu. Penanganan salah prosedur apakah bisa menyebabkan kematian? Nah, bagaimana, ini pertanyaannya, bagaimana cara melaporkan dan membuat audit secara personal terhadap kasus tersebut mengacu pada COVID-19. Mungkin Pak Marhalus dulu. Ya, oke, makasih. Jadi begini, ini mudah ya. Ketika kita sudah punya semacam asumsi bahwa ini ada orang yang ingin menggiring pengadaan belanja obat-obatan ke arah sana, ke arah penyedia yang itu. Apalagi penyedia itu ternyata menyediakan obat-obat kualitas rendah. Ya kualitas rendah nanti dibuktikan dulu karena obat generik itu bukan berarti kualitas rendah, cuman harganya murah. Nah, ini juga harus bisa dilihat kembali. Nah, ketika kita punya asumsi seperti itu supaya tidak dianggap suudzon atau berprasangka buruk, ya tentu sampaikan kepada siapa? Ya di kantor ada Bu Mei, ada SPI, ada Inspektorat Jenderal, ada juga kanal di dalam ZIWBK. Itu ada namanya pengaduan masyarakat, bahkan ada kalau dari dalam ada namanya WBS, whistleblowing system. Bapak nanti bisa menyampaikan itu, dilindungi identitas Bapak karena dilindungi oleh undang-undang saksi dan korban ya. Jadi kalau Bapak menyampaikan ke situ, mudah-mudahan di Uncen sudah ada kanalnya itu, ada linknya, ada yang menangani, ada timnya, apakah itu pengaduan masyarakat atau WBS. Nah, bisa juga ke SPI, bisa juga ke Inspektorat Jenderal, supaya pengadaan obat-obatan ini tidak salah ya. Kalau bisa menimbulkan kematian kan fatal juga. Orang diobati katanya sakit diare, dikasih obat darah tinggi, padahal dia sudah darah rendah, akhirnya malah drop, akhirnya meninggal gara-gara salah makan obat gitu. Nah ini sangat sensitif ya obat-obatan ini. Maka harus ditanyakan pada ahlinya obat apa yang diadakan itu, apakah memang obat paten, apakah generik, apakah sesuai, termasuk dosisnya dan seterusnya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Jadi itu pengaduannya, salurannya ada ya Pak. Nah, ya. Makasih. Oke, mungkin ada tambahan dari Ibu Karyaningsih atau Pak Ferdi, silakan. Pak Ferdi. Dari saya cukup jelas Pak Cita, dari Pak Marhalus itu ya. Ya, Ibu Karyaningsih ada tanggapan? Iya. Terima kasih. Saya kira memang kalau saya perhatikan hampir semua pertanyaannya itu memang kapasitasnya harus Inspektorat Jenderal yang menjawab. Saya bukan Inspektorat Jenderal nih Pak Citra. Tapi memang di situ kalau saya lihat Uncen responsif,
dan juga proaktif. Hanya kalau saya perhatikan mungkin fleksibilitasnya itu perlu, tapi nampaknya perlu diatur di dalam SOP. Tadi Pak Marlos juga menyampaikan ya. Jadi jangan sampai kita mengira-ngira saja, oh kalau yang ini yang tanda tangan, oh kalau yang ini. Nah itu dasarnya apa? Tadi Pak Ferdi juga menyampaikan mengacu pada bentuk peraturan persuratan, kalau tadi kaitannya dengan surat, dan juga mungkin tidak perlu takut untuk mengeksekusi, apalagi tadi sudah ada penguatan dari Pak Maralus bahwa kemungkinannya kesalahan ada gitu, sepanjang tidak ada niat jahat, niat seperti yang tadi mengadakan, kalau itu kan udah jelas-jelas niat jahat. Nah kalau kita melihat adanya niat jahat dari seseorang kemudian kita mendiamkan, itu sebetulnya kita termasuk turut serta, kita ikut berperan serta. Makanya tadi Pak Maralus juga menyampaikan, dan saya juga sebelumnya tadi menyampaikan perlu dibuat satu penyaluran pengaduan. Apalagi kalau misalkan di Uncen sudah ada WBS, bagus. Kalau itu internal berarti melalui WBS. Jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi bisa diatasi di dalam. Nah, saya kira mungkin itu dari saya. Jadi saya terima kasih banyak menyimak Pak Citra. Ini terakhir dari Ketua Forum SPI ini, Pak Wid. Rendahnya daya serap disebabkan kekhawatiran dalam eksekusi PBC masa pandemi COVID-19. Mohon berkenan memberikan motivasi untuk SPI untuk peningkatan daya serapnya. Mungkin ada tanggapan Pak Maralus? Ya, oke. Dr. Witarsa, terima kasih pertanyaannya. Inilah fungsinya SPI, Pak. SPI itu berfungsi tidak hanya menjaga, mengawal sebagai polisi, kasarnya sebagai orang yang memberikan penalti, tetapi juga memberikan dorongan, semangat, sehingga menumbuhkan prakarsa bagi pihak pelaksana agar mereka mau, mampu, dan berani untuk mengeksekusi kegiatannya. Nah, bagaimana supaya tidak salah jalan? Ya, supaya tidak nabrak. SPI itu kan fungsinya seperti rem ya. Ibaratnya kita punya mobil, digaspol sampai 200 km per jam, tetapi remnya jangan blong. Nah, kalau remnya blong bahaya. Begitu jalan kencang, remnya bermasalah ya, ada jurang juga. Nah, untuk itulah SPI mengerem kalau ada bahaya. Dari mana kita bisa tahu bahaya? Disitulah namanya ada manajemen risiko. Harus ada peta risiko, menggambarkan apa saja yang harus dihindari, sehingga kita mempunyai kehati-hatian. Pak, kalau gitu berarti nanti kalau kita rem-rem terus jalannya pelan, nggak nyampe-nyampe. Daya serap rendah, tidak terlaksana pengadaan, dan seterusnya. Nah, disitulah SPI terus melakukan pengawalan supaya bisa menunjukkan ini boleh jalan cepat di sini. Kalau di sini jangan, ini ada jurang. Nah, kalau di sini silakan. Kecepatannya yang penting jangan melampaui aturan lalu lintas. Begitu jalannya cepat 120, wah nanti kena semprit juga. Jadi kalaupun cepat ya tetap sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau sesuai ketentuan itu saya rasa akan aman ya, nyaman. Dan yang penting komitmennya, semuanya harus berkomitmen bukan untuk yang lain-lain, tetapi untuk kemajuan perguruan tinggi. Saya rasa begitu Pak Witarsa. Terima kasih Pak Citra. Siap. Terima kasih untuk peneguhannya. Bapak Ibu, para narasumber dan para peserta, kita sudah masuk ke sesi terakhir. Ada dua hal untuk kita masuk sesi terakhir. Ada kuis ya, jadi nanti buat Bapak Ibu peserta, kuisnya tidak lama, 5 menit saja. Nanti ada voucher untuk para peserta yang berhasil menjawabnya dengan cepat. Ini terkait kecepatan berpikir jari dan kecepatan jaringan juga menentukan. Dan setelah itu nanti kita akan ditutup acara ini oleh Ibu Kepala Biro Perencanaan, Ibu Ruminta. Silakan Ibu Paskalina untuk memandu kuis. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Izin Bapak Keynote Speaker, para narasumber dan moderator, saya pandu kuis ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin join dalam game kuis kegiatan siang hari ini, silakan ketik pada laman Google yaitu kahoot.it atau KAHOOT
game.it dan akan muncul enter game pin dan nama singkat. Saya izin untuk share screen ya. Ya, baik Bapak, izin. Ya, silakan. Ya, izin bertanya apakah sudah nampak di layar kaca laptop atau PC Bapak Ibu Sudah, silakan. game kuisnya? Oke. Sekedar informasi bahwa kuisnya terdiri dari 8 pertanyaan seputar kegiatan kita di pagi hingga siang hari ini. Ya, untuk pinnya ialah 5606. Silakan Bapak Ibu yang ingin join dalam game kuis kita di siang hari ini. Saya batasi hanya maksimal 50% dari peserta. Silakan, sudah ada 1 pemain di sini. Ya, sudah 17 pemain di sini. Game pinnya adalah 5606. Silakan masukkan game pinnya dan mengetik nama singkat Bapak Ibu untuk join dalam game quiz kita di siang hari ini terkait dengan kegiatan webinar kita saat ini. Ya, baik, sudah 40 pemain. Kita daripada menunggu lama, kita mulai saja game kita di siang hari ini. Siap-siap. Game ini tergantung kecepatan sinyal dan kecepatan jari. Saya mulai ya gamenya. Pertanyaan pertama. Siapa keynote speaker kegiatan hari ini? Silakan. Apakah merah, apakah biru, hijau, atau orange? Ya, jawabannya adalah Bapak Dr. Maralus Panggabean MSc. Pertanyaan kedua. Ya, untuk pertanyaan pertama, saudara atau saudari Magda memimpin dengan perolehan poin 855. Pertanyaan kedua. Ini jawabannya benar atau salah ya. Apakah keynote speaker kegiatan hari ini adalah seorang auditor utama di Inspektorat 4 Kemendikbud? Ya atau salah? Biru atau merah? Ya, jawabannya ya. Bapak merupakan auditor utama di Kemendikbud. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Nah, perolehan poin di pertanyaan nomor 2 masih Magda masih menduduki dengan poin 2755. Kita lanjut pertanyaan ketiga, masih pertanyaan seputar benar atau salah. Apakah topik dari peran etika dalam pengelolaan anggaran dibawakan oleh Ibu Dr. Menarni Asnawi? Ya atau salah? Ya, jawabannya adalah salah ya, karena dibawakan oleh Ibu Karyaningsih. Oke, kita lihat perolehan poin. Magda masih menduduki posisi pertama. Kita lanjut. Pertanyaan keempat, pada universitas apa Ibu Insinyur Karyaningsih MM berprofesi sebagai seorang dosen? Ya, jawabannya adalah Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kita lihat perolehan posisi, Magda masih menduduki perolehan poin tertinggi. Pertanyaan kelima, topik dari tata cara pertanggungjawaban belanja anggaran masa pandemi COVID-19 dan new normal, belanja modal dibawakan oleh siapa?
Ya, jawabannya adalah Bapak Ferdi Fritsiansyah, ST MSc CRMO. Kita lihat perolehan poin, apakah Magda? Ya, Magda sudah bergeser di peringkat pertama yaitu Sino. Pertanyaan ke-6. Siapa Ketua SPI Universitas Cendrawasih? Ya, jawabannya adalah Dr. Mainarni Asnawi, SE, MSc, CBV, CMA. Oke, kita lanjut. Siapa yang menduduki peringkat pertama? Masih Sino dengan perolehan poin 9.400. Pertanyaan ke-7, benar atau salah? Nah, apakah akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja masa pandemi COVID-19 dan new normal adalah tema utama webinar ini? Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah salah ya. Ini terkait dengan mitigasi risiko. Ya, perolehan posisi sudah berganti di pertanyaan ke-7. Pertanyaan terakhir, benar atau salah? Ini terkait dengan pesan dari Bapak Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah integritas merupakan hal utama yang perlu dipertentangkan? Ya, jawabannya adalah salah ya, tidak perlu dipertentangkan. Itu tadi pesan yang disampaikan oleh Bapak Menteri melalui pemateri Ibu Karyaningsih dari slide-nya. Kita lihat perolehan terakhir, siapa yang menduduki podium tertinggi. Peringkat ketiga Sino, saya tidak tahu ini Bapak atau Ibu. Peringkat kedua PK. Peringkat pertama ialah Elna. Kita lihat perolehan daripada 5 besar. Selamat kepada 3 peringkat pertama. Ya. Ya, peringkat pertama Ibu Elna dengan perolehan poin 11.540, yang kedua PK 11.276, yang ketiga Sino 10.624, yang keempat JK 10.194, dan yang terakhir Anik 9.723. Selamat kepada para pemenang voucher kita di siang hari ini. Bagi pemenang dapat menghubungi narahubung yang ada dalam flyer atas nama Pasca untuk mengklaim voucher berhadiah tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Pasca untuk kuisnya. Selamat buat para pemenang. Lumayan. Laptopnya dipantengin dari pagi sampai siang dapat voucher ya. Tambah-tambah uang pulsa. Baik. Untuk tidak berlama-lama lagi karena saya juga belum makan siang. Sudah kelaparan. Jadi kita tutup aja kegiatan di hari ini. Saya mohon kepada Ibu Ruminta Silalahi selaku Kepala Biro Perencanaan Universitas Cendrawasih untuk menutup kegiatan di siang hari ini. Silakan Ibu Ruminta. Ya, baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, selamat siang buat kita semua. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2 kurang 10 menit. Untuk Papua memang semua sudah dalam keadaan lapar, tapi semua semangat untuk mengikutinya. Mungkin karena moderatornya cukup antusias untuk mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, tadi ketika Bapak Rektor sudah pamit, dibuka tadi secara resmi oleh Bapak Rektor, lalu
ketika waktu-waktu mengakhiri kegiatan Ibu Nani chatting saya, Ibu tolong untuk menutup kegiatan pada sore hari ini, siang hari ini. Untuk itu dalam kesempatan ini saya atas nama pimpinan Universitas Cendrawasih, Bapak Rektor, mengucapkan terima kasih banyak utamanya kepada keynote speaker kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Maralus Panggabean MSc. Ya, sama-sama saya belum perkenalkan diri saya ya. Saya Ibu Ruminta Silalahi, Kepala Biro Perencanaan Bapak Ibu sekalian. Itu tadi terima kasih yang pertama kepada Bapak Maralus. Kemudian untuk pemateri ada 3 orang pemateri, Ibu Insinyur Karyaning CMM, Bapak Ferdi Fritzdiansyah ST MSI CRMO. Bapak Ferdi ini tidak asing lagi bagi Universitas Cendrawasih karena sering sekali dimintain tolong ya. Mungkin kalau tidak COVID, Bapak Ferdi pasti akan sudah ada di Jayapura, tapi karena COVID maka hanya bisa diikuti secara webinar saja. Selanjutnya Ibu yang tidak asing lagi, Ketua SPI kami, Ibu Dr. Mainarni Asnawi. Memang sepak terjang Ibu Nani ini luar biasa di Uncen. Kami di perencanaan sangat tertolong dengan adanya SPI ini. Jujur, makanya Ibu Nani ini susah untuk pindah tugas ke tempat lain. Kita masih tetap berharap Ibu Nani bisa memberikan bantuan sehingga seluruh rangkaian program kerja yang diusulkan oleh unit kerja dapat tertata dengan baik, dapat terlaksana dengan baik. Nah, atas nama pimpinan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua materi yang sudah disampaikan kepada hampir semua pegawai di lingkungan Universitas Cendrawasih, demikian juga yang dari luar. Kepada moderator juga Bapak Citra, terima kasih banyak Pak sudah memandu seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Berharap tadi jaringan juga semua ada dalam keadaan baik sehingga kita dapat mendengarkan dengan baik. Saya yakin dan percaya semua materi yang disampaikan kepada kita peserta sungguh sangat banyak manfaatnya. Dengan demikian ketika kita mau melakukan revisi lagi terkait dengan COVID-19, kita akan sudah lebih berhati-hati lagi. Dan kepada semua peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini, ketika akan menyusun anggaran ataupun kita akan masuk dalam revisi yang berikutnya, tolong supaya memperhatikan kembali materi-materi ataupun nasihat-nasihat yang sudah disampaikan, sehingga kita tidak menyalahi aturan lagi. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, dalam revisi berikutnya, kita akan dapat tertolong dengan sangat banyak. Dan sekali lagi tadi sudah disampaikan, jangan malu untuk berkoordinasi, jangan malu untuk bertanya seperti yang disampaikan Bapak Maralus tadi. Apa yang dilakukan oleh Ibu Mainarni Ketua SPI ini senantiasa selalu berkoordinasi. Jadi setiap persoalan yang ada di unit kerja, Ibu Mei ini selalu berkoordinasi juga dengan inspektorat. Itu yang dilakukan oleh Ibu Mei setahu saya. Dan ini juga selalu digunakan oleh unit kerja ketika akan melakukan suatu kegiatan, lalu ada keraguan-raguan, mereka langsung datang ke SPI. Jadi untuk kerjasama yang baik dari pagi hingga siang hari ini, ya saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan atas nama pimpinan Universitas Cendrawasih, maka seluruh rangkaian kegiatan dengan tema mitigasi risiko audit dalam belanja di masa pandemi COVID-19 dan new normal secara resmi saya tutup dengan ucapan terima kasih. Selamat siang buat kita semua.